Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Abdul dengan NPM 2355-2011086. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Professional Development dengan dosen pengampu yaitu Bapak Jack Febrian Rusdi, STMT. Saya berasal dari Universitas Teknologi Bandung. Baik, di sini saya sudah bersama dengan bibi saya. Assalamualaikum. Halo, nama saya Wida, agen Billy. Untuk di sini ada beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama tentang pengendalian emosi di tempat kerja. Nih, jadi kan sebagai usaha mandiri nih, sebagai klien, tentunya pasti bakal berhadapan dengan customer. Mungkin ada beberapa kejadian yang melibatkan tentang perselisihan dengan customer, atau misalkan kayak masalah kecil yang sering muncul untuk seorang pengusaha. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara diri pribadi untuk mengenali dan mengendalikan emosi di tempat kerja? Karena saya sendiri bergerak di bidang jasa, maka pengendalian mengenali atau mengendalikan emosi pengelola itu sangat penting. Berhadapan dengan customer yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang pembawaannya tenang, ada karena ini berhubungan dengan teknologi digital. Ada sih manualnya kalau kita memakai edisi, tapi paling banyak adalah menggunakan transaksi online, dan itu banyak pengguna yang belum paham. Jadi kita harus lebih mengelola emosi, ramah, senyum itu harus, karena kenyamanan pelanggan paling utama. Kalaupun ada yang bicara agak meningkat atau apa, mungkin diredam dulu. Kita juga meredam, karena kadang ada beberapa yang ngeyel, oh ini udah belum masuk nih uangnya atau bagaimana. Nah itu coba customer harus nenangin, sama nanti juga masuk Pak, karena di sini misalnya sudah berhasil. Itu paling banyak terjadi. Kadang kan pelanggan tuh suka lupa kalau misalnya si HP-nya tuh nggak online, sehingga nggak ada notifikasi. Nah itu yang paling sering terjadi. Pertanyaan yang bisa saya simpulkan dari pertanyaan satu, yaitu masih banyak pelanggan yang mungkin kurang paham dengan teknologi atau mekanisme dari transfer ini, sehingga banyak yang mungkin protes dari segi cara transfer yang belum masuk, atau misalkan ada keterlambatan transfer yang belum masuk. Baik, untuk pertanyaan kedua di sini tentang menghadapi tekanan pekerjaan, mungkin dalam menjalani usaha itu pasti menemukan hal-hal yang membebani atau mungkin membuat kita stres. Mungkin bisa diceritakan untuk apa saja yang membuat stres dalam menjalani usaha briling ini? Sebenarnya yang paling sering ya, jadi perhitungan antara modal itu kan setiap harinya tuh dihitung. Karena saya masih manual, belum memakai aplikasi, jadi perhitungan itu kadang tidak sesuai. Jadi modal yang kita simpan dengan hasil akhir uang cash dan uang online itu kan nanti dijumlahin nih di akhir kita kalau tutup nih ada. Nah itu kan harus tetap ya, modal tuh harus segitu. Kalau sudah dikurangi pendapatan kita, nah berarti si modal itu harus tetap segitu. Kalau kita nyimpannya 70 juta misalnya, itu harus tetap 70, atau 100 juta harus tetap 100. Nah bila kurang, nah itu akan menjadi menjadi suatu permasalahan yang mungkin bertanya-tanya apa ada yang salah, itu yang membuat stres dan menghitung itu berulang kali. Nah, dan selain itu juga ada beberapa seperti kendala jaringan atau gangguan mesin edisi yang sangat lumayan ya, karena kadang orang mau ngambil, beberapa orang apalagi di awal bulan, kalau terjadi gangguan itu sangat merugikan sebenarnya. Tapi mungkin karena itu gangguan dari server banknya yang
yang sudah overload karena banyaknya transaksi. Nah itu yang mungkin sedikit merugikan bagi pihak pengusaha atau usaha briling ini. Setelah saya rangkum, untuk penyebab stresnya tuh ada beberapa. Mungkin dari yang pertama dari salah perhitungan, kemudian ada kendala jaringan, dan yang ketiga ada masalah mesin. Nah, dari ketiga masalah tersebut mungkin bisa dijelaskan sih bagaimana caranya agar kita tuh kembali produktif setelah menghadapi masalah tersebut. Sebenarnya apabila si permasalahan itu kita sudah dapatkan, maka saya biasanya melakukan review ulang, dan memang itu kadang berkali-kali. Tapi kalau hasilnya memuaskan seperti oh ini ada yang lupa, oh ini ada yang tidak tercatat, dan itu menjadi solusi. Dan misalnya oh ternyata uangnya pas, cuma hanya kekeliruan saja. Nah itu menjadi ayo udah semangat lagi buat cari cuannya gitu. Dan kalau jaringan sebenarnya itu kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, solusinya memang dari pihak banknya. Tapi sejauh ini yang paling lama ya mungkin hanya setengah hari saja, tidak lebih dari itu. Jarang terjadi, cuman ketika gangguan itu memang pas awal-awal banyak orang bertransaksi, jadi itu sebenarnya yang mengganggu. Karena sejauh ini hanya setengah hari, jadi intinya tidak apalah gitu. Jadi solusinya itu dengan cara yang transfer online-nya. Jadi kan ada mesin, ada yang menggunakan mesin, ada yang menggunakan transfer online. Jadi kadang-kadang dialihkan dulu ke, walaupun ada adminnya itu agak berkurang gitu keuntungannya, tapi tidak apa-apa, itu bagian dari solusi juga. Jadi untuk pertanyaan ketiga di sini untuk menetapkan tujuan atau goal setting. Nah, pasti di setiap namanya bidang usaha ada tujuan akhirnya. Mungkin bisa dijelaskan untuk langkah yang diambil dalam jangka pendek ini. Jangka pendek, saya pribadi menargetkan untuk bagaimana cara menarik pelanggan, menambah banyak pelanggan, dan menambah usaha baru yang berhubungan dengan briling, seperti karena kebanyakan briling itu berdampingan dengan konter. Mungkin kedepannya bisa menjual aksesoris handphone atau kartu atau voucher dan lain sebagainya. Itu target jangka pendek. Sekarang kita lanjut untuk ke target jangka panjangnya. Untuk target jangka panjang. Untuk target jangka panjang, saya pribadi menargetkan menambah cabang. Tentunya itu mungkin bisa menjadi lebih banyak omsetnya. Jadi itu adalah menambah cabang adalah jangka panjang. Jadi sudah kita ketahui untuk jangka pendeknya itu seperti misalkan akan menambah jualan seperti kartu voucher atau yang lain seperti halnya pada konter. Kemudian untuk target jangka panjangnya yaitu seperti menambah cabang dan yang lainnya. Nah, kemudian untuk mencapai kedua hal tersebut tentunya ada strategi yang harus dilakukan. Nah, mungkin bisa disebutkan strategi apa yang mungkin akan dilakukan untuk kedepannya? Strategi untuk mencapai pertama adalah bagaimana kita mengelola atau cara menghitung omset kita dapat berapa, jadi target untuk kedepannya untuk menambah modal untuk cabang baru itu seperti apa. Nah, untuk kan hal itu akan tercapai jika pelanggannya banyak. Dan saya pribadi menggunakan strategi marketing dengan cara setiap transaksi itu, jadi pelanggan mendapatkan satu kupon yang diambil dari misalnya budgetnya itu adalah sekitar 5% dari keuntungan. Jadi nanti pelanggan tuh setiap misalnya 10 kupon dapat apa, 25 kupon dapat apa. Nah, itu yang menjadi menarik. Dan sejauh ini saya sudah mencoba dan alhamdulillah ternyata memang kalau ibu-ibu itu sangat suka ya. Bapak-bapak juga banyak yang suka, yang mengumpulkan, yang sudah menukarkan, dan mereka bilang, oh di sini ada kupon nih, ini menarik katanya. Ya udah nanti saya di sini lagi aja. Nah, itu berarti kan
secara tidak langsung itu sangat menarik untuk menambah pelanggan. Dan kadang-kadang orang tuh dari mulut ke mulut kan ngasih tahu, oh di Brilling ini mah ada kuponnya nih, ini jadi lumayan nih kalau kita sering transaksi bisa dapat apa gitu. Nah itu strateginya, dan mudah-mudahan bisa tercapai. Di bisnis dari agen Brilling yang akan dilakukan yaitu dengan cara menambahkan kupon. Nah, tentu itu strategi yang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik dari pengusaha sendiri ataupun customer. Mungkin ini juga bisa inspirasi untuk agen-agen Brilling yang lain agar bisa dijadikan cara untuk semakin berkembang dalam menjalankan usahanya. Baik, saya Rizal Abdul Ghani, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.